Iya, kalau kita bicara tentang Indonesia tadi sudah sempat disampaikan statistiknya ya. Di kita tuh justru bulan buruknya itu umumnya di Agustus. Cuma di tahun ini memang sedikit anomali karena kita koreksi dalamnya justru ada di bulan Juli, sehingga ketika rebound di Agustus ini malah menjadi positif. Kita sih bisa berharap bahwa rebound ini akan berlanjut pada bulan September. Ada tiga faktor yang harus kita cermati. Satu itu memang mendekati akhir tahun biasanya ISG akan rally ya. Lalu kedua, ini adalah tahun politik di mana pengumuman untuk capres cawapres calonnya itu akan di bulan-bulan ini untuk Hmm. didaftarkan pada bulan depan. Ini biasanya bisa menjadi booster positif juga untuk bursa. Lalu ketiga adalah tentu saja kita berharap bahwa kondisi keuangan para emiten itu akan membaik di semester 3 atau sorry di kuartal 3 atau 4 ini. Ini yang akan diharapkan oleh investor karena efek daripada tahun politik itu umumnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Baik, Pak Wawan, kalau kita lihat secara data begitu, ini net foreign sale di seluruh pasar, yakni pada 8 September lalu atau pada akhir pekan lalu ini mencapai ke level 1,11 triliun rupiah begitu. Kalau kita kaitkan dengan fenomena September Effect yang berasal dari global, apa yang membuat asing ini masih rajin melepas saham? Kalau kita lihat, ini kebanyakan adalah saham big caps, utamanya di sektor perbankan. Terakhir pada 8 September lalu, kalau kita lihat secara detail begitu, BBRI dilepas asing 1,3 triliun, BBCA dilepas 734,5 miliar rupiah, dan juga saham-saham lainnya ini yang kebanyakan dilepas oleh asing. Kira-kira apa Pak sentimennya? Ya, kalau angkanya sih sebetulnya itu untuk ukuran BCA dan BRI itu ya relatif normal saja ya, asing melakukan transaksi sebesar itu. Kalau kenapa asing terus melakukan net sell, di tahun ini memang asing itu sudah totalnya sudah net sell. Di September itu juga masih melakukan net sell juga. Ini karena antisipasi bahwa suku bunga di Amerika Serikat itu akan naik lagi. Jadi ini tentu saja itu akan memperkuat dolar ya dan melemahkan rupiah. Ini salah satu sentimen yang membuat asing melakukan profit taking dan melakukan flight to safety gitu keluar. Ini tidak hanya terjadi pada saham, tetapi juga ada juga pada surat utang negara. Hmm. Tapi umumnya asing itu akan kembali masuk lagi sih umumnya di akhir-akhir tahun ya. Jadi sebetulnya investor tidak perlu terlalu khawatir terhadap tren net sell yang ada saat ini. Walaupun menurut Pak Wawan tidak harus terlalu khawatir dengan beberapa aksi dari asing terutama dalam net foreign sale, kita lihat memang beberapa bulan ini pergerakannya walaupun memang ada kecenderungan menguat selama 30 day kumulatif, namun pergerakannya itu sepertinya masih begitu sideways dan sepertinya susah sekali menembus level 7.000, bertahan di atas 7.000 sendiri. Apa yang menjadi penyebab mengapa ISG sangat sulit untuk menembus level resisten tersebut, Pak? Ya, ada beberapa faktor, ada tiga faktor utama menurut saya. Nomor satu itu adalah dari sisi geopolitik kita sendiri ya. Jadi di Amerika Serikat sedang memanas lagi dengan China dan saling melakukan sanksi. Ini juga menjadi sentimen negatif. Lalu juga kedua itu faktor energi karena Indonesia ini kan secara pertumbuhan ekonomi umumnya akan tinggi kalau harga energinya baik. Karena energi itu sudah normalisasi, terutama batu bara, lalu juga minyak, ini menjadi penghambat dari IHSG. Ketika investor masih wait and see, seperti apa keputusan suku bunga dari BI sendiri. Karena kalau dari Amerika Serikat itu melihat bahwa kondisi inflasi mereka sudah relatif terus turun, meskipun belum sampai pada target 2% ya, Ya. tetapi ini membuat kemungkinan suku bunga di sana di September naik ini kecil, tapi masih ada potensi naik lagi di bulan November. Ini akan menjadi pantauan juga di Indonesia. Oke, baik. Tadi Pak Wawan sempat menyebutkan bahwa pesta demokrasi ini juga akan menjadi salah satu sentimen yang akan mempengaruhi IHSG. Mungkin boleh dielaborasikan lagi, Pak. Mungkin kalau kita lihat pendaftaran bakal calon presiden ini kan akan dimulai pada bulan Oktober 2023. Kira-kira sejauh apa efek positif ataukah negatif ke pasar modal dalam negeri? Apakah memang akan berpengaruh secara langsung begitu, apakah lebih fundamental atau memang sangat berpengaruh karena mengingat para investor ini cenderung akan wait and see, melihat siapa pemimpin yang akan menjabat kemungkinannya dan juga siapa yang akan berlaga dengan kebijakan-kebijakan yang tentu saja akan berpengaruh pada ekonomi dalam negeri. Ya, kalau kita bicara tentang tahun pemilu, tahun 2009, 2014, 19,
dan sekarang di tahun 2023 harapannya adalah umumnya ISG tidak pernah negatif di tahun politik ya, karena menyambut baik itu pergantian pemimpin atau pemimpin yang melanjutkan program-programnya, ini sama-sama direspon positif oleh market. Kalaupun ada pergantian yang most likely bisa terjadi di tahun ini, itu ya akan dilihat siapa calonnya, apa program yang dibawa. Meskipun kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya ini memang akan berpengaruh pada sektor-sektor tertentu atau juga saham-saham emiten yang dianggap terafiliasi dengan uh, capres atau cawapres yang dipandang akan diuntungkan dengan naiknya ke tongkat kekuasaan. Tetapi kalau dari programnya sendiri dengan Indonesia, saya rasa cenderung akan melanjutkan ya yang sudah ada. Jadi ya kita efek yang diharapkan melanjutkan program yang sudah ada. Lalu kedua itu adalah efek daripada perputaran uang. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara pemilu di Indonesia dengan pemilu terbuka seperti ini, otomatis kampanye itu akan masif karena tidak hanya presiden dan calon presiden ini, tetapi juga pemilihan untuk anggota DPR-nya. Jadi secara kampanye yang masif, perputaran uang yang cepat gitu, itu diharapkan sektor-sektor seperti yang terkait consumer goods dan mungkin juga otomotif ini akan diuntungkan.